Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan irodahnya. Yang tinggal di Facebook ada suaranya nggak? Kita pada malam hari ini walaupun sedikit terlambat karena Abah ada kegiatan dulu, sahabat. Tapi tidak ingin bahwa keistiqomahan kita di dalam kajian pagi dan kajian malam tertinggal. Maka pada malam hari ini ada banyak pertanyaan yang berkaitan dengan kurban haji ya, secara hakikat dan syariat ya. Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas sedikit kurban tentang syariat dan hakikat ya. Sebetulnya segala sesuatu sahabat ada syariatnya, ada torikotnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Maka pada malam hari ini kita akan coba bahas adalah kurban adalah secara syariat. Dan untuk syariat ini Abah mengambil dari kitab Fathul Qorib ya. Dan Abah tidak akan banyak membahas. Dan barangkali juga adalah apa yang dituliskan di sini adalah tidak akan tidak akan banyak ya, barangkali apa yang dibahas ini. Tapi minimal adalah menjadikan dasar saja patokan kepada kita secara syariatnya, kita sudah melaksanakan kurban. Tetapi secara hakikatnya bagaimana? Dan juga yang bertanya tentang pembagian daging kurban. Ya, barangkali perlu sedikit dibahas ya, tentang pembagian daging kurban ya. Secara pandangan daripada musonib adalah dalam kitab Fathul Qorib adalah halaman 63 ya. Yang dikatakan di sini adalah wala yakulul mudahi ya. Wala yakulul mudahi ya, dia ala syai'im minal udiyatil mandurah ya. Dikatakan adalah bahwa bagi orang yang berkurban ya, tidak boleh sedikit pun, ada yang kurban tidak boleh memakan, ada yang dibolehkan memakan daging kurban bagi yang berkurban. Nanti secara hakikatnya Abah akan bahas nanti secara panjang lebar. Jadi katakan wala yakulul mudahi adalah syai'im minal udiyatil mandurah adalah bagi orang yang berkurban tidak boleh sedikit pun memakan daging dari daging kurban yang statusnya nadar. Jadi bagi orang yang kurbannya nadar ya, adalah tidak dibenarkan untuk memakan daripada daging kurban. Bahkan yazibu alaihi, wajib atasnya adalah at-tasadduqu bi jami'i lahmiha ya, adalah mensedekahkan seluruh dagingnya ya. Mensedekahkan seluruh dagingnya ya, falau akharahu ya, walaupun dia mengakhirkan kurban tersebut, maka dikatakan adalah fatalifat. Fatalifat, lalu kemudian kurban itu atau binatang kurban itu mati atau hilang ya. Lazimahu domanuha ya. Dikatakan maka wajib dia mengganti kurbannya. Jadi orang yang berkurbannya nazar, ya, kurbannya nadar, maka dia tidak, pada saat kurbannya itu adalah fatalifat, lalu kemudian kurbannya itu
mati atau kurbannya itu adalah hilang, maka lazimahu domanuha adalah maka wajib dia mengganti kurbannya. Jadi ada satu kaul yang mengatakan bahwa bagi orang yang berkurbannya nazar, maka dia tidak boleh memakan kurbannya, atau bahkan adalah walaupun falau akhoroha, walaupun dia mengakhirkan kurban tersebut, fatalipat, lalu kemudian kurban tersebut mati, kurban tersebut adalah hilang, ya, maka dia wajib mengganti kurbannya bagi orang yang nadar, ya. Tetapi ada yang kaul lagi yang kedua adalah wayakulu minal uhdiyatil mutatawi biha, dan yang berkurban boleh memakan. Ada bagian yang kedua adalah yang berkurban, ya, dikatakan adalah boleh memakan, ya, boleh memakan daging kurbannya, adalah asal status kurbannya adalah sunnah. Jadi yang kurbannya wajib, ya, dan kurbannya adalah nazar, orang tersebut tidak boleh memakan kurbannya sedikit pun. Bahkan kalaupun kurbannya itu mati, ya, ataupun hilang, maka dia wajib menggantinya. Tetapi adalah wayakulu minal udiyatil mutatawi biha, dan yang berkurban boleh, ada juga kaul yang mengatakan boleh memakan daging kurban asal status kurbannya itu sunnah, bukan wajib maupun nadar. Nah, ini yang harus dipahami, ya. Berapa yang boleh dimakan di sini dijelaskan adalah sulusan, ya. Sulusan sepertiga adalah a'lal jadid, adalah menurut pendapatkan jadid yang baru, sulusan, ya. Kemudian ada juga wa amma sulusani, ya, yang 2/3-nya itu, sementara yang 2/3-nya adalah fakila, ada yang berkata, ada pendapat mengatakan adalah yatasodaku bihima, adalah disedekahkan, ya, atau yatasodaku bihima adalah disedekahkan. Dikatakan adalah warad jahahuna, adalah An-Nawawi, ada sebagaimana yang dikatakan ada Imam Nawawi adalah membagi 2/3 tadi, kan tadi yang sulusan sepertiga adalah boleh diberikan kepada orang yang berkurban, ya. Tapi menurut Imam Nawawi dalam kitab Tashihi Tanbih, dalam kitab Tansih At-Tanbih, adalah wakila berpendapat yang lain adalah yudi sulusan, adalah mensodakohkan, adalah yang sepertiga yang tadi adalah kepada 2 kaul tadi semua. Ada yang pertama kepada yang dikatakan adalah lil muslimina agniya. Lil muslimina agniya itu kepada orang kaya. Jadi boleh diberikan kepada orang kaya. Lil muslimina agniya, atau walil fuqara, atau waya tasaddaku bisulusan adalah alal fuqara minal lahmiha. Jadi mensodakohkan kepada orang yang miskin adalah sulusan, adalah fuqara minal lahmiha, adalah mensodakohkan sepertiganya adalah kepada orang fakir miskin. Jadi yang yang kurbannya adalah sunnah, ya, maka boleh dimakan sepertiga oleh dia, 2/3-nya boleh dibagi, yang dimana sepertiganya bisa diberikan kepada orang yang kaya, dan bisa sepertiganya diberikan kepada fakir miskin. Ini sahabat adalah menurut pandangan di dalam kitab Takrib, ya, halaman 63. Jadi dalam halaman 3 ini menjelaskan intinya adalah jadi tadi pertanyaan siapa Mas Rohim adalah tentang pembagian daging kurban. Ini secara syariatnya. Nanti Abah yang akan lebih banyak adalah berbicara tentang hakikatnya. Karena sebenarnya kalau kita pahami tentang kurban, sebetulnya Allah lebih banyak bicara tentang hakikatnya. Nah, sekarang tentang hakikatnya kita lihat, ya. Sebenarnya kalau kita lihat secara hakikatnya yang harus kita pahami adalah ini lebih penting kepada kita adalah secara hakikatnya. Karena tadi ada yang bertanya tentang pembagian daging, maka tentu pembagian daging itu adalah bahasan syariat. Maka tadi
Abah menggunakan kitab Takrib halaman 63 adalah pembagian adalah menurut pandangan ulama. Jadi kurban secara syariat itu tadi semua ada boleh diberikan kepada orang yang berkurban sunnah, bukan wajib dan nadar, dia boleh dapat sepertiga. Artinya bahwa dia sudah berkali-kali untuk kurban. Tapi bagi orang yang kurbannya wajib dan kurbannya nadar, maka si berkurban tidak boleh mengambil bagian daripada kurbannya walaupun sedikit. Bahkan sebaliknya, patalifat dikatakan tadi adalah kalau seandainya kurbannya itu hilang ya atau mati, maka dia wajib menggantinya. Ya itu saja ya. Nah sekarang bicara tentang kurban, sahabat, kita lihat di dalam Al-Quran. Nah kita ini lebih bahas, lebih penting karena banyak orang ngerti tentang kurban syariat, tapi tidak mengerti tentang kurban secara hakikat. Tadi semua. Padahal kalau seandainya kalau bicara tentang hakikat berarti adalah kenyataan adalah hakikatnya daripada kurban itu apa. Gitu, ini yang penting. Karena kalau kita lihat sekarang secara syariat sudah diamalkan, sudah biasa dilakukan. Tetapi secara hakikat adalah bagaimana tadi semua ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Lakum piha manafi'u ila ajalim musamma. Summa mahilluha ilal baitil atik. Dikatakan lakum piha manafi'u, dan ada bagi kalian pada binatang-binatang hadyu ya, itu ada beberapa manfaat ila ajalim musamma, sampai pada waktu yang ditentukan. Disembelih. Summa mahilluha, di kemudian ya, kemudian tempat wajib serta akhir masa penyembelihannya ilal baitil atik. Ya, ini Allah mengisyaratkan sesungguhnya kurban itu adalah secara hakikatnya Allah mengatakan adalah harus disembelih di baitil atik. Maka kalau seandainya kurban itu di baitil atik, sahabat, bagaimana orang Indonesia akan menyembelih hewan itu baitil atik? Kalau katakanlah sebagian orang menerjemahkan baitil atik itu Ka'bah. Ya, baitil atik itu adalah Ka'bah. Maka baitil atik itu adalah Ka'bah, maka dia baitil atik adalah artinya rumah tua, ya. Atau kota tua tadi semua. Maka tidak benar, tidak tepat kalau seandainya yang dimaksud adalah Mekah, Ka'bah, karena Candi Borobudur lebih tua daripada Ka'bah. Prambanan lebih tua daripada Ka'bah. Kemudian juga banyak bangunan gedung situs-situs sejarah yang ada di Indonesia lebih tua daripada di Ka'bah. Maka bicara Allah tentang Baitil Atiq, di manakah letak Baitil Atiq itu? Kota tua itu, ya. Maka sebetulnya kalau kita merujuk pada Al-Qur'an surat Nur, sebetulnya rumah tua yang paling tua yang dibangun oleh Allah adalah kolbu manusia. Maka berarti di sini adalah kalau bicara tentang hakikat, maka hakikat itu selalu kembali pada diri. Nabi bersabda, "Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'idah." Kalau mencari segala sesuatu hukum Tuhan keluar daripada diri, kamu tidak akan menemukan, karena dia akan nyasar sejauh-jauhnya. Maka secara syariatnya tadilah kurang lebih begitu, dan kita sudah biasa mengamalkannya. Mari kita juga berkurban secara hakikat, karena ini lebih penting. Karena kurban secara hakikat nanti sebetulnya tidak membutuhkan kambing, tidak membutuhkan sapi, tidak membutuhkan unta. Nah inilah sahabat yang hakikat, haji hakikat juga sama, tidak membutuhkan biaya. Ya sesungguhnya Sunan Kalijaga menulisnya dalam Suluk Wijil, haji hakikat itu adalah kalau seandainya adalah siap berani mati. Nah inilah yang diajarkan oleh Wali Songo, haji hakikat itu siap mati. Nah itu, tidak butuh bekal uang. Ya. Karena bicara tentang Baitul Atiq sebenarnya adalah rumah yang paling tua, dan Allah berfirman adalah lakum fiha manafi'u ila ajali musamma summa mahilluha ila Baitil Atiq. Jadi yang harus disembelih itu di Baitil Atiq. Baitil Atiq adalah rumah tua. Rumah tua yang paling tua itu bukan Ka'bah. Tapi rumah tua yang paling tua itulah kolbu manusia. Sahabat. Itulah Allah katakan, Allahu nurus samawati wal ar, masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan cahaya Allah itu adalah kamiskat.
Inilah kolbu. Miskat itu kolbu manusia. Masalu nurihi kamiskatin piha misbah. Yang di dalamnya ada lampu. Inilah yang disebutkan rumah tua. Maka tadi kolbu manusia nanti disebut kulubul mukmin baitullah. Inilah baitul atik yang sesungguhnya adalah dada kita. Maka manusia yang tidak bisa membuka dadanya, yang sebagaimana Nabi Muhammad dibelah dadanya 3 kali, sesungguhnya dia itu Allah menyebutnya ulaika kal an'am. Tadi kata Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah inilah hatinya manusia, baitul atiknya manusia. Nah disinilah awal bahwa sesungguhnya penyembelihan itu harus di sini. Disinilah yang harus disembelih. Yang disembelih adalah dengan dimatikan. Tapi bagian mana nanti yang dimatikan? Bagian mana nanti yang harus disembelih? Hewan apa yang harus disembelih? Nanti kita akan tahu, sahabat. Ya. Maka sesungguhnya dikatakan, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha. Akhirnya mereka buta mata hatinya, tuli Allah telinga batinnya, ulaika kal an'am, kata Allah. Berarti ada makhluk manusia yang tidak bisa menggunakan penglihatannya, pendengarannya, kalamnya, napasnya. Itulah manusia yang lebih rendah daripada binatang. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka adalah binatang, ya sahabat. Maka disitulah surat An-Nur menjelaskan adalah kolbu manusia adalah baitil atik. Inilah rumah yang harus dibuka. Kita harus disembelih adalah tadi di sini. Ya, bagaimana cara menyembelihnya adalah mari nanti kita akan pelajari. Jadi kurban itu baru sah kata Allah kalau disembelih di baitil atik. Dan baitil atik itu bukan Mekah, bukan ini. Berarti kalaupun di baitil atik itu Mekah, maka bagaimana orang Indonesia mau berkurban? Sementara Allah nyuruhnya di baitil atik, di rumah paling tua. Inilah rumah paling tua, kolbu manusia. Tadi semua, ya. Tadi semua. Bahkan sesungguhnya Ka'bah itu pun dibangun oleh manusia. Berarti manusia lebih tua. Maka Al-Quran Qadim juga manusia. Inilah Quran Qadim yang diciptakan oleh Allah, ditulis oleh Allah langsung, diciptakan oleh Allah langsung, dan demikian pula Baitullah yang paling tua, Baitul Atik adalah rumah tua, adalah kolbu dan jantung manusia. Dari semua, ya. Jadi kalau seandainya Baitul Atik manusia harus berkorban di Baitul Atik, berarti manusia tidak bisa berkorban, karena harus bawa hewan. Sembelihannya adalah ke Mekah. Kalau seandainya yang dimaksud para mufassirin menyembelih itu adalah di Baitul Atik itu Mekah, ya tentu orang Indonesia nggak bisa kurban. Tadi semua, ya. Jadi binatang yang mana yang harus disembelih? Kemudian apa namanya? Di mana harus disembelih dan apa yang disembelih? Disinilah adalah sesungguhnya penyembelihan itu untuk apa? Jadi penyembelihan yang ada di Baitul Atik itu adalah untuk sebaliknya justru adalah untuk menyaksikan Allah. Pada saat kamu matikan diri kamu di sini di hatimu, maka nanti ada amaliyah yang kita menahan nafas. Tadi semua sahabat, menahan nafas, menahan penglihatan, menahan pendengaran, menahan kalam, tadi semua. Itulah kenapa nanti penyembelihan itu di leher. Karena di leher sini ada 7 lubang pada manusia. Tetapi semuanya adalah, awalnya adalah di Baitul Atik di sini. Disinilah pernyataan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Ini yang harus dibuka dari ketertutupan. Tadi semua, ya. Jadi binatang yang disembelih di leher itu, maka lihat, saksikan oleh Anda. Maka binatang itu pada saat disembelih, yang pertama dia kehilangan apa? Napasnya. Yang kedua, binatang itu kehilangan penglihatannya. Yang ketiga, binatang itu penghilangan pendengarannya. Dan binatang itu kehilangan suaranya. Maka demikian pula sahabat. Orang yang ingin kembali kepada Allah itu, yang ingin berkurban yang sebenarnya kurban, adalah mematikan dirimu. Nanti kita akan bertemu. Adalah dengan bagaimana dia menyembelih dirinya. Tadi semua,
maka hilang penglihatanmu adalah dengan ditutup dengan jari telunjukmu. Untuk apa? Untuk menyaksikan nurnya Allah. Ya, untuk hilang napasmu, karena disembelih itu akan hilang nafas. Hilang napasmu adalah ditutup dengan jari tengahmu untuk mencium adalah wanginya akhirat, hidupnya hayatnya Allah. Itu tadi. Semua. Dan hilang pendengaranmu adalah tutup dengan ibu jarimu adalah untuk mendengar kalamnya Allah. Inilah tadi, maka kenapa penyembelihan di leher? Karena di sini ada 2 lubang mata, di sini ada 2 lubang telinga, ada 2 lubang hidung, ada 1 lubang mulut, 7 lubang yang ada di kepala. Maka inilah yang dikatakan, dan demikian dengan ditutup dengan jari manis dan kelingkingmu untuk merasakan hidangan lezatnya rasa Allah. Tadi semua ya. Jadi kenapa sahabat, pada saat kita di alam arwah, sebetulnya ini pelajaran ini, kenapa kita harus ada al-mutu qabla an tamutu. Pada saat kita di alam arwah, di dalam kandungan ibu, kita ini adalah bisa liko dengan Allah, melihat Allah, mendengar Allah, merasakan Allah. Maka kita ada komunikasi dengan Allah. Dan diabadikan oleh Allah dengan pertanyaan alastu bi rabbikum. Dan kita bisa berkomunikasi. Bahkan sahabat, seorang bayi yang sebelum lahir itu diskusi panjang dengan Allah. Bahkan nanti di dalam kelahiran ulang pun, pada saat dia dikatakan bada'a, adalah dikembalikan ke bumi ini, dia pun diskusi lagi dengan Allah. Bahkan ada sebagian ruh yang tidak mau turun lagi ke bumi. Ya. Nah ini harus dipahami ya. Jadi, maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya pada saat kita dalam kandungan ibu, dalam alam arwah disebutnya, kita komunikasi dengan Allah, liko dengan Allah, melihat Allah, mendengar Allah, merasakan Allah. Kenapa? Karena janin itu tertutup dengan air ketuban. Maka pada saat dia menutup penglihatannya, pendengarannya, mulutnya, hidungnya, itu yang disebutkan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la mulidun, la mutakallimun. Maka dia saat itu si bayi liko dengan Allah. Karena dia tertutup penglihatannya, pendengarannya, matanya, hidungnya. Maka dia menyaksikan Allah. Nah itulah yang disebut oleh Allah kematian yang pertama. Sebelum ruh ditiupkan nafahtu fihi min ruhi, Allah berfirman kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Allah ingatkan kembali di dalam Al-Quran, kenapa kamu berbuat kufur pada Allah? Dulu kamu mati. Di pada saat mati itulah kita bisa komunikasi. Karena kita tertutup penglihatan, pendengaran, mulut dan hidung dengan air ketuban, ya, tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Maka justru saat itu kita bisa komunikasi dengan Allah. Maka di alam dunia ini adalah kita harus liko dengan Allah, bertemu dengan Allah. Harusnya dengan cara yang sama pada saat kita di dalam kandungan. Tadi semua ya. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Dulu kamu mati. Nah inilah mati yang pertama. Fa'ahyakum. Kemudian ditiupkan ruh. Itulah. Sebelum ruh ditiupkan dalam keadaan mati, kita berkomunikasi dengan Allah. Kita liko dengan Allah. Kita merasakan Allah. Mendengar Allah. Di pada saat kita lahir. Summa ahyakum, dihidupkan. Tadi semua. Akhirnya kita adalah. Di situ adalah lupa. Apalagi setelah summa yumitukum, summa yuhyikum. Maka kita baru bisa summa ilahi turja'un, dikembalikan pada Allah. Tadi semua ya. Maka disitulah Quran mengatakan ya. Jadi ada pertanyaan alastu bi rabbikum ya. Adalah karena tadi kita saat itu komunikasi. Nah hari ini manusia blank. Tidak bisa liko dengan Allah kalau tidak tahu caranya. Bagi orang yang tahu caranya dan ada gurunya yang bisa membimbing, sesungguhnya hari ini pun kau bisa menyaksikan Allah, merasakan Allah, liko dengan Allah. Tadi semua ya, asal tahu dengan caranya. Nah, kurban sahabat bertalian dengan haji. Itulah kenapa bulan haji disebut Idul Kurban. Di bulan haji orang melaksanakan kurban. Karena tadi antara kurban dan haji tidak bisa dipisahkan. Maka haji juga adalah sama. Adalah
Untuk apa di penghujung dari haji? Untuk apa dari penghujung daripada kurban? Maka itulah kurban dari kata qoroba yakrobu kurbanan adalah supaya kita qorib. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qorib. Sungguhnya kamu. Nah ini kurban itu untuk karena kamu qorib, buktikan oleh kamu bagaimana dekatnya kamu mendekat pada Allah yang qorib. Allah sudah sedekat itu, manusia tidak sadar untuk menyaksikan Tuhan. Maka kata Tuhan, ujibu da'watad da'i idada'an. Hadirkan Tuhan. Bagaimana cara menghadirkan Tuhan? Tadi, tutup penglihatanmu, tutup pendengaranmu, tutup hidungmu, tutup napasmu. Karena orang yang disembelih itu akan kehilangan penglihatan, akan kehilangan pendengaran, akan kehilangan nafas, akan kehilangan juga adalah kalam. Itulah kata Allah, ujibu da'watad da'i idada'an. Falyastajibu li, laksanakan kewajibanmu. Apa? Bagi orang yang ingin liko dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah, syaratnya mati. Kata Allah, innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan, innakum, sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Sampai kalian bahkan bisu, sampai kalian buta. Tadi semua, ya. Maka tadi, untuk melihat nur Allah, untuk mendengar kalam Allah, untuk merasakan adalah hayatnya Allah, untuk merasakan rasanya Allah, maka disitulah sesungguhnya bagi orang-orang yang sudah tahu ilmunya dan tahu caranya, maka dia akan menyaksikan Allah, mendengar kalam Allah, menyaksikan nurnya Allah, merasakan hayatnya Allah, dan merasakan rasanya hidangan Allah dalam hidupnya. Tadi semua, ya. Itulah haji dan kurban. Kurban untuk menyaksikan Allah. Haji pun juga adalah sama. Maka kenapa ada kata wukuf? Kalian diam, hening, wakofa, renungkan, tutuplah oleh kalian. Wukuf. Itulah wukuf. Karena dengan wukuf, al-haju arafah, maka kalian akan mengenal Tuhan. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Tetapi waman arafa nafsahu, waman arafa rabbahu fasada jasadahu. Nah itu hancurlah penglihatannya, pendengarannya, kalamnya, dan nafasnya. Tadi semua itulah isyarah bagaimana harus disembelih di sini, karena ada 7 lubang di atas kepala kita. Dan itulah sebetulnya inti kurban dan haji sama. Maka setelah Idul Kurban, takbir manusia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka besoknya adalah disembelih. Sebetulnya juga dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kausar, fasolli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah kamu. Tapi kurban wanhar di situ bukan kurban sapi. Kurbankan dirimu. Karena kamu tidak akan bisa sholat tanpa kurban. Ya, wanhar, berkurbanlah. Tadi semua. Karena tanpa disembelih dirimu. Nah inilah sahabat, liko itu. Kalau kamu, kata-kata Allah, innakum satarona robbakum ayyana. Kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Asal kalian ngerti caranya. Terus kata Tuhan, innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian adalah tidak akan bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Maka itulah banyak nanti ayat dalam Al-Quran kita disuruh belajar mati. Mati sejroning urip, supaya urip sejroning mati. Inilah yang dikatakan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu telah selamat. Selamat itu kamu sudah aslama. Apa yang di aslama? Penglihatanmu, pendengaranmu, ucapanmu, dan nafasmu. Serahkan milik Allah pada Allah. Itulah sahabat yang disebut kurban yang sesungguhnya kurban. Ya. Mari kita lanjutkan adalah haji dan kurban adalah kita adalah untuk taqarrub, untuk mendekat kepada Allah. Qorib, fa inni qorib. Ujibu da'watad da'i idada'an falyastajibu, laksanakan kewajibanmu. Kewajibanmu nafikan dirimu, isbatkan pada Allah. Matikan dirimu, maka kamu liko dengan Allah. Gitu loh. Tapi bukan mati untuk menyakiti. Sebagaimana tadi binatang disembelih. Bukan. Tetapi kita harus menyembelih diri kita. Nanti kita akan bahas di belakang. Adalah supaya kita bisa liko dengan Allah. Karena Allah minta syarat, innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa bertemu Allah kecuali kalian mati. Tadi semua, ya.
Jadi haji dan kurban itu untuk liko dengan Allah pada dasarnya. Ya. Kenapa kita harus liko dengan Allah? Hanya dengan matilah kita bertemu Allah. Innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Kan tadi. Karena kita bisa dikir. Bagaimana kamu akan ingat pada perkara yang kamu belum kenal? Bagaimana kamu akan kenal pada perkara yang kamu belum liko? Liko, kenal, ingat. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, faidah kodo itu mana sikakum padkurullah. Faidah kodo itu di mana kamu telah menyelesaikan hajimu. Nah, haji tidak dinyuruh ke Mekah sebenarnya. Kalau perintah Quran, manusia saja. Ya, surat apa namanya ayat 27, ada Al-Hajj ayat 27, ya sahabat, ya. Allah menjelaskan tadi semua dalam surat Al-Hajj ayat 27, Allah menjelaskan wa'addin pinnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Itu tadi semua. Dan Allah pun memerintahkan pada manusia. Bukan pada ya ayyuhalladzina amanu, enggak. Ya ayyuhal aslamu, enggak. Bahkan dalam suluk wujil, kata Sunan Kalijogo, kata Sunan Ampel dalam suluk linglung, suluk linglungnya Sunan Kalijogo, haji itu pada dirimu sendiri. Ya, tadi semua. Menyembelih dirimu sendiri. Itulah maka ada kaitan kurban dan haji. Tadi. Itulah kenapa ada amaliyah syariat. Ya haji, Idul Adha, besoknya adalah kurban. Tadi semua. Ya. Karena ada kaitannya. Karena siapa yang harus disembelih, ternyata adalah menurut Al-Quran adalah diri kita sendiri. Dalam surat 66, surat An-Nisa Allah berfirman, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairal lahum wa asyadda tasbita. Allah mengatakan seandainya walau anna katabna alaihim, dan seandainya kami wajibkan kepada mereka aniktulu anfusakum, bunuhlah dirimu, tapi bukan untuk menyakiti dirimu, untuk liko dengan Allah. Karena dibunuh itu bagaimana tadi? Makhluk yang disembelih itu akan kehilangan penglihatan, akan kehilangan pendengaran, akan kehilangan nafas, akan kehilangan kalam. Nah, berarti bunuhlah dirimu, hilangkan penglihatanmu, hilangkan pendengaranmu, hilangkan nafasmu, dan hilangkan kalammu. Itulah tentang liko. Tapi liko bukan cilukbah. Ada banyak orang sampai ini melakukan liko, tapi masih tahap kepada cilukbah. Karena ada seremoni, ada proses yang harus dijalani. Dan ada waktu, ya, lailan. Ya, itulah sebetulnya tentang Mi'raj juga. Adalah. Jadi, walau anna katabna, dan bunuhlah dirimu, keluarlah kamu dari kampungmu. Nah ini. Dan tadi semua. Maka, kenapa tadi harus disembelih di Baitul Atiq, di rumah tua, di jantung kita? Karena dengan jantung menahan napas, matikan. Disinilah kita matikan. Jantung berhenti berdekup. Napas berhenti keluar. Mulut keluar, kalamnya berhenti keluar kalam. Mata berhenti adalah keluar penglihatan. Telinga berhenti keluar mendengar, keluar pendengaran. Tapi diawali dengan menarik napas dari Baitul Atiq. Sembelihlah Baitul Atiq. Di sini. Tadi semua. Adalah menahan nafasmu. Tadi semua. Maka nanti kata Abah. Orang-orang yang sudah demikian bisa menarik rizkinya, bisa menikmati surganya. Janji Allah dalam Al-Quran. Siapa yang udah melakukan dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Itu. Dia akan menikmati surga Jannatul Ma'wah yang ada di bumi ini. Bidadari, dipan dari emas, yakut, jabarzut, dan segala keindahan bumi Allah yang ada di bumi ini. Tadi semua, ya. Kalau sebenarnya kalian sudah liko yang sebenarnya liko. Karena Allah sudah berjanji, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Dan di situ ada Allah tidak memanggil ruh, tapi nafs. Berarti Allah memanggil kepada orang yang masih hidup. Yang masih bernafas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang yang masih bernapas, tapi dia bisa liko dengan Allah. Yang sebenarnya liko, bukan cilukba.
Maka sesungguhnya kata Tuhan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kembalilah pada Tuhanmu. Kapan? Sekarang. Kalau belum saat ini. Bukan nanti. Kembalilah pada Tuhanmu. Maka kata Allah, padkhuli fi ibadi. Tadi. Tapi syaratnya apa tadi? Ya ayyuhan nafsu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu ridho mematikan dirimu. Bukan ridho, bukan dimatikan. Karena kemarin Abah udah bisa silakan, ada orang al-mal'un, ada orang almarhum. Orang al-mal'un adalah orang yang dia manusia jasad. Almarhum adalah manusia ruh. Ada yang mati adalah manusia jasad. Ada yang wafat adalah manusia ruh. Wafa. Sahibul wafa. Yang menyempurnakan. Wafat adalah ruhnya. Itu orang-orang yang sudah bisa menyembelih dirinya sendiri. Liko dengan Allah. Di sini. Saat ini. Tadi semua. Maka carilah guru oleh Anda sekarang. Maka Allah katakan, ma fa'aluhu. Tidaklah mereka akan melakukannya illa qalilun. Kecuali sedikit. Minhum diantara mereka. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi. Dan seandainya mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka. Itu kata Allah. Lakana khairallahum wa asyadda tasbita. Maka tentulah hal yang demikian itu baik bagi mereka dan akan menguatkan iman mereka. Berpindahlah iman dari ilmu yakin ke ainul yakin sampai pada hakul yakin, akhirnya imannya dibuktikan oleh dia. Untuk membuktikan adalah sampai isbatul yakin. Dan Allah menyuruh kita, inilah yang dikurbankan. Jadi surat An-Nisa ayat 66 ini sebetulnya Allah menyuruh kita keluar dari kampung kita ini. Tubuh kita adalah kampung kita. Cuma kata Allah, ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Nah inilah kebanyakan manusia. Tidak mau melakukan itu, hanya sedikit. Kemana sisanya? Kata Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Sisanya menjadi binatang. Nah ini yang harus dipahami oleh kita. Nanti kita akan lanjutkan tadi semua ya. Maka menyembelih adalah di leher. Kenapa di leher itu disembelih? Karena di sini ada 7 lubang. Dan kenapa nanti pada saat ada kurban sapi itu untuk 7 orang? Sebetulnya bukan untuk 7 orang. Sesungguhnya tubuh kita ini adalah seumpama perlambang dari untuk sapi 1 ekor. Karena di sini ada 7 lubang yang ada di kepala kita. Allah mengatakan bahwa manusia yang tidak bisa menggunakan penglihatannya, pendengarannya, kalamnya, dan napasnya. Sampai baginda Nabi bersabda, man akhraja nafasin bigori lidikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang keluar masuknya napas, yang dia tidak sadar hidup, sadar Allah, maka dia adalah bangke. Mislul hayawan, bangke binatang. Dunal baqarah adalah, tapi bukan bangke sapi. Fahiyakal hinjir. Dia adalah bangkai babi. Inilah sahabat tentang liko tadi semua. Dan kita harus melakukan ini sekarang. Di dunia ini. Karena yang gak bertemu dengan Allah dan Rasulnya di dunia ini, dia tidak akan bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kenapa adallu sabila? Celaka. Karena tadi dia ulaika kal an'am. Bahkan kata Allah balhum adall. Di kepala domba ada 7 lubang sama dengan kita. Di kepala sapi ada 7 lubang. Di kepala kucing ada 7 lubang. Di kepala unta ada 7 lubang. Selalu 7 lubang. Tapi pada saat manusia tidak bisa menggunakan 7 lubang ini, tidak menyadari lubang ini, itulah kenapa ada haji kaitannya dengan kurban. Karena tadi ada kaitannya dengan lempar jumroh yang 7. Jumratul Aqobah 7. Jumratul Wusta 7, Jumratul Ula 7. Kemudian juga sa'i dengan 7 putaran. Tawaf 7 putaran. Sa'i dengan 7 balikan. Dan tubuh ini bisa disucikan dengan 7 air mutlak. Tadi semua. Dalam tubuhnya ada 7 latifah. Tadi semua. Ada badannya ada memberikan 7 lapis bumi, kulit, daging, bulu, tulang, urat sumsum, urat darah. Nah inilah yang harus disembelih, ada 7 lubang yang ada di kepala ini. Bisakah kita menggunakannya untuk liko dengan Allah?
surat Ibrahim, untuk sampai kepada makom Ibrahim, maka kita harus mencincang 4 burung yang disimpan di 4 gunung. Inilah penglihatanmu, pendengaranmu, mulutmu, dan hidungmu. Maka disitulah, ya, kalau tidak demikian maka manusia tidak akan bisa, dia adalah bertemu dengan Allah, ya, karena itulah syarat Allah katanya. Nah, terus bagian mana yang harus disembelih? Apakah ruh apa jasad? Jelas di sini kan, yang disembelih oleh Allah itu, Allah mengajarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah adalah sapi betina, bukan sapi jantan. Dan kalau Al-Quran mengatakan sapi betina adalah tubuhmu, kalau Quran mengatakan jantan adalah ruhmu, kalau Quran mengatakan bumi adalah jasadmu, kalau Quran mengatakan langit adalah ruhmu, kalau Quran mengatakan kanan adalah ruhmu, kalau Quran mengatakan kiri adalah jasadmu. Maka tadi ada orang yang menerima catatan dari tangan kiri, itulah al-mal'un, manusia jasad, ibadah dengan jasad. Kenapa ibadah dengan jasad? Karena belum disembelih tadi semua. Padahal kehidupan ini adalah tentang ruh semuanya. Kenapa nama Allah itu Qul huwa? Qul huwallahu ahad, la ilaha illa huwa. Allah itu bukan laki-laki, tapi isim domir menunjukkan Allah, dia laki-laki. Allah bukan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Tuhan itu adalah maskulin, laki-laki. Maka ya, laki-laki tidak boleh disembelih. Itulah contoh Musa dan Fir'aun. Disebut Fir'aun karena menyembelih anak laki-laki, berarti ruhnya. Maka seharusnya yang disembelih adalah jasadmu. Ini tentang kurban berkaitan dengan haji. Haji ya kurban, kurban ya haji. Ya. Maka sesungguhnya orang yang berhaji adalah berkurban. Tadi semua. Ya. Tetapi banyak orang tidak mengerti bolak-balik haji, tapi tidak hajian. Bolak-balik menyembelih kurban, tapi tidak kurban. Tadi semua. Ya. Dan lihat, nama Nabi laki-laki, nama malaikat laki-laki, nama Allah huwa adalah laki-laki. Surga ditawarkan bidadari kepada laki-laki. Dan pada saat haji yang ihram laki-laki. Kemudian juga pada saat lari di pal hijau, Rabbik bir warham wa'fu watakarom watajawaj amma ta'lam fa'innaka azul. Itu laki-laki. Artinya apa? Yang wasyari'u ilamag itu laki-laki. Bergegaslah. Maka di situ Rabbik bir warham wa'fu watakarom. Laki-laki. Perempuan walaupun dia pelari sprint sekalipun pelan saja. Karena perempuan itu perlambang jasad. Itulah isyarah-isyarah yang Allah berikan dalam hajian. Tentang perjalanan ruhanimu. Supaya engkau bisa wukuf. Tetapi wukuf sebenarnya tidak perlu jauh-jauh ke Mekah. Kalau orang ngerti. Tadi semua. Kan tadi. Waminanna dikatakan. Walillahi ala nas hijjul baiti. Manistato'a ilahi sabila. Nah itu, manistato'a itu bukan berarti istito'ah punya duit. Ngerti ilmunya juga bisa. Bahkan tanpa duit. Maka kenapa kata Sunan Kalijaga, cukuplah kamu siap mati. Oh ini maksudnya, al-mutu qobla antamutu. Haji yang lebih sempurna adalah tanpa duit. Nah, kamu ingin keluar duit karena mau jalan-jalan. Itu aja lah. Tadi semua intinya. Ya. Maka inilah ya, sapi betina Al-Baqarah adalah jasmani manusia. Jadi yang berihram adalah semuanya adalah itulah maka kenapa dalam surat Al-Baqarah ayat 67 ya sahabat, surat Al-Baqarah ayat 67 ya, Allah berfirman ya, ini tadi adalah surat Al-Haji Al-Baqarah ayat 67 ya, 66 67 ya. Kita akan bacakan tentang siapa yang disembelih tadi semua. Bagaimana menyembelihnya ya. Di dalam surat Al-67 adalah wa idza qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu wa tattahiduna huzwa qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Dan dikatakan id qala Musa liqaumi, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah menyuruh kamu
adalah ya'murukum an tadbahu baqarah, menyembelih seekor sapi betina. Tadi semua ya. Dikatakan oleh mereka adalah qalu atattahiduna huzwa. Jawab mereka, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Qalu a'udzu, dikatakan adalah aku berlindung billahi kepada Allah an akuna minal jahilin, menjadi golongan orang-orang yang jahil. Ini ayat 67. Ayat 68, qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala innahu yaqulu innaha baqaratul lafaridun wala bikr awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, mohonkanlah lebih kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami sapi betina yang manakah itu. Tadi semua ya. Dikatakan tadi semua. Qala, berkata Musa, innahu yaqulu innaha baqaratul lafaridun. Kata Musa, Allah berfirman bahwa sapi itu ialah sapi betina yang tidak tua. Ya. Wala bikr, dan tidak muda. Nah sekarang ini yang datang kepada Abah ini sapi-sapi tua. Ada juga sapi-sapi terlalu muda. Sapi tua tadi semua, kulitnya udah keriput, matanya udah agak katarak, telinganya udah mulai budeg. Tadi semua. Ini harusnya sapi yang terbaik disembelih itu pada saat usia emas, golden age. Tadi semua adalah pada usia-usia kita adalah Abah sudah belajar ruhani pada usia, tadi sama Bang Hanif ngobrol, pertama kali ke Suryalaya itu SMA kelas 1. Maka Abah itu ditalkin dulu itu dari mulai kecil, tadi semua pernah diajak. Tapi kemudian tahun 85 diajak lagi sama Wajejen. Ya. Dari kecil lah kita adalah melakukan. Tapi kata Abah, jangan berhenti di torikot. Tadi semua ada orang di syariat, berhenti syariat, di torikot, berhenti di torikot, tadi semua. Kemudian lanjutkan oleh Allah, qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin, kata Allah. Dan tadi kata Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun lafaridun wala bikr, tidak tua dan tidak muda. Jadi orang yang belajar nurani itu, yang mau kurban, yang mau disembelih lehernya itu, jangan terlalu tua. Tadi semua. Kalau terlalu tua nanti pada saat nutup mata sakit. Tadi semua. Pada saat liko. Tadi semua. Ya. Qalu ulana rabbaka, tatkala dikatakan ya tadi, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskannya kepada kami apa warnanya. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Adalah bagaimana warnanya, jawab Musa, Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning. Oh, sapi betina yang kuning. Sapinya tidak boleh terlalu tua dan tidak boleh terlalu muda dan betina. Nah itu. Kan sekarang banyak sapi jantan yang disembelih ya. Gitu kan tadi. Karena Allah sedang tidak bicara sapi itu. Yang bicara tentang badan kamu. Tadi semua. Sapi betina, al-baqarah. Maka sekarang itu tadi banyak orang masih kayak sapi betina. Kata apa? Kata orang digeret, udah nurut semua. Disembelih ke Arab Saudi, buang duit tadi semua. Diperah susunya habis-habisan. Tadi semua. Inilah. Karena manusia sekarang, karena bodoh jadi sapi betina, nggak mau disembelih-sembelih. akhirnya dijadikan alat bisnis perahan. Tadi semuanya. Maka kata Allah tadi, berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, yakni kuningnya warnanya ada tua warnanya. Ini kulitnya Haji Abah satu nih, kuning tua tadi semua ya. Maksudnya kuning pekat, tasurun nadirin adalah menyenangkan orang-orang yang memandang. Berarti tadi tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, enak dipandang tadi semua. Terlalu tua, peot, dan susah diajari kalau muridnya terlalu tua tadi semua. Pak, ayo belajar liko Pak, budeg. Ini kalau udah sapi udah tua susah. Disembelihnya juga alot lehernya. Tadi semua. Maka kalau belajar ruhani itu pada saat usia-usia tadi tidak terlalu tua dan terlalu muda, sapinya berwarna kuning. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun.
Dikatakan, katakanlah mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami jelaskannya bagi kami. Nah, disinilah ada bahasa tadi. Qulud ulana rabbaka yubayyin lana mahi innal baqarata. Coba jelaskan secara hakikat. Ini disuruh dijelaskan secara hakikat. Masa bicara sapi ngomong hakikat? Kan tadi isyaratnya tidak, sapinya betina. Yang kedua, warnanya tidak boleh tua, tidak boleh muda. Sapinya adalah warna kuning tua. Dia namanya juga orang Bani Israel ini hebat dalam bertanya. Nanya lagi kepada Nabi Musa. Qulud ulana rabbaka yubayyin lana mahi innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadin. Coba jelaskan secara hakikat gitu loh. Semua. Ini sapi beneran bukan sih? Gitu loh. Orang Bani Israel aja nanya, ini beneran gak sapinya? Gitu kan tadi semua. Wa inna, kalau beneran, wa inna insyaallah lamuhtadun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan beroleh petunjuk. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul ladalulun tusirul ardo wala taskil harsa musallamatun la syiyata fiha qalul ana jita bil haq pada bahuha wa ma kadu yaf'alun. Qalu inna yaqulu innaha baqaratul ladalulun. Berkata Musa, Allah berfirman secara hakikat gitu kan. Sapi betina itu sapi betina yang belum pernah dipakai untuk bekerja. Tuh, makin jelas lagi. Ternyata bukan sapi yang kamu sedang udah beli kemarin. Tadi semua ya. Tusirul ardo, dan belum pernah dipakai membajak. Tadi semua ya. Wala taskil harsa, dan tidak pula mengairi tanaman. Tuh, ini sapi apaan ya? Gitu kan tadi semua. La syiyata fiha, tidak ada belangnya. Sapi banyakkan belang. Tadi semua. La syiyata fiha. Dikatakan qalu apa kata mereka, qalu ana ji'ta bil haq, sekarang barulah aku tahu kebenarannya. Tadi semua. Sekarang aku tahu kebenarannya. Berarti yang disembelih kata Bani Israel, gua ini mah, bukan sapi yang disono tadi semua. Nah, kalau sapi di sana adalah syariat tadi semua ya. Tapi jangan syariat melulu tadi semua ya. Inilah ya tentang apa namanya, tentang sapi betina. Kemudian balik lagi tentang kurban. Hukum kurban tadi kan ngomongin sapinya. Ternyata yang dimaksud adalah tubuh kita, itu tadi semua yang disembelih. Nah, bagi teman-teman, Abah nih di sini susahnya nggak bisa vulgar tadi semuanya, Mas Iman. Karena Mas Iman ini Abah nggak tahu apa sudah mengerti atau enggak tentang liko, bahasa liko, tentang kurban hakikat dan lain sebagainya. Maka tadi Abah jawab secara syariatnya saja tentang pembagian daging gitu kan tadi. Tapi kalau bicara ditanya hakikatnya ya ini tadi semua. Jangan sampai tiap tahun kita berkurban tapi belum pernah mengorbankan diri sendiri. Tadi semua. Karena syaratnya ketemu Allah mati. Syaratnya ketemu Allah harus liko di sini, yang liko di sana, liko di sini, yang tidak liko di sini tidak akan liko di sana. Kan Quran yang mengatakan begitu tadi semua. Kemudian surat 34 adalah Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum mim baihimatil an'ami fa ila apa namanya? Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyirul adalah apa namanya mukhbitin, dikatakan walikulli ummatin, tiap-tiap umat ja'alna mansakan, telah kami syariatkan menyembelih kurban, lihat kurusmallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Nah, menyebut nama Allah itu juga tadi semua. Apakah cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena tadi ingat Pak, yang boleh menghabiskan nyawa itu, yang memberikan hidup pada sapi itu, pada domba itu, pada kerbau itu, pada unta itu, yang ngasih nyawa adalah Allah. Maka disebutkan nama Allah. Nah, ini bagaimana caranya? Ini juga harus diajarkan kepada kita. Jangan kita hanya cukup Bismillahirrahmanirrahim tadi semua. Dengan nama Allah, bukan dengan nama Allah lagi, atas nama Allah. Dan juga kita harus bicara kepada sapinya, sapi, ya, domba, kebo, ya, sabar ya.
Karena kita manusia ini harus berbagi dan engkau sudah kodratnya ada disembelih. Ngomong Mas Abi, maka lihat orang-orang yang sudah mengerti tentang penyembelihan, sapi itu ikhlas dia. Kadang-kadang dia mengeluarkan air mata, dia tertidur dengan sendiri. Nggak diikat pun dia disembelih siap. Tapi sapi yang tidak disampaikan pesan yang harusnya. Nanti mudah-mudahan kamu nanti dapat tubuh yang lebih baik. Gitu kan tadi semua. Tenang aja ya. Kalau kamu sekarang disembelih, dijamin kamu itu berubah wujud. Ini udah bab hakikat banget tadi semua ya. Sebenarnya kenapa binatang itu begitu rela dan begitu ikhlas? Karena itulah pengorbanan dia untuk kembali mendapatkan wujud surganya. Tadi semua ya. Tapi Abah tidak akan bahas tentang itunya tadi semuanya. Maka dikatakan di sini ada apa dikatakan adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat, orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah qulubuhum wasabirin ala ma asabahum, hati mereka orang-orang sabar itu. Dan selanjutnya ya tentang penyembelihan 36, tapi intinya di ayat 37 adalah la yanalallahu luhumuha. Nah ini intinya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika syakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, daging-daging unta dan darahnya sama sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Jadi bukan darah unta, bukan daging unta, bukan daging sapi, bukan darah sapi, bukan daging kebo, bukan darah kebo. Yang tadi adalah dikatakan walaki yanaluhut taqwa minkum, tapi ketakwaan daripada kalianlah yang dapat mencapai keriduannya. Kadzalika syakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kalian supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayahnya. Tadi semua. Wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ya. Nah, inilah sahabat tentang kurban, baik secara syariat maupun secara hakikat. Pada dasarnya adalah jelaslah dalam Al-Quran sebenarnya kisah kurban ini adalah kenapa ada bertalian dengan haji. Maka disitulah ada kurban hakikat, ada haji hakikat. Dan itulah yang diminta oleh Allah. Kalaupun kalian berkurban syariat, berhaji syariat, itu pun baik. Tadi semua ya. Tetapi sebaiknya jangan lupakan haji syariat, hakikat, dan juga kurban hakikatnya. Karena itulah yang diminta oleh Allah dalam Al-Quran. Adapun sekarang adalah kurban syariat, itu adalah apa namanya, niatkan oleh kita adalah tadi hanyalah untuk berbagi saja, tapi tidak akan membawa kepada kita dekat kepada Allah. Coba tanya orang-orang yang sudah berkurban tiap tahun, apa dampaknya? Apakah sudah merasa qorib? Kurban itu dari kata qorib, qoroba yaqrobu, kurbanan, mendekat kepada Allah. Karena untuk apa? Kan tadi kata Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qorib. Jadi tujuannya kurban itu untuk mendekat, taqarrub ilallah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka laksanakanlah, maka hadirkan Allah pada hidupmu. Bagaimana menghadirkan Allah? Matikan dirimu. Falyas tajibuli, laksanakan kewajibanmu, napikan dirimu, isbatkan pada Allah dari semua. Supaya apa? La'allahum yarsudun, supaya kamu sadar. Nah, kalau kamu sudah sadar, maka ada nafas sadar, nafas keluar masuk, itulah yang akan menikmati engkau kepada yang disebut magnet rizki. Engkau akan merasakan surga. Bukan kata Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah memanggil kalian hari ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang sudah mutmainnah, yang sudah tenang. Tenang itu berarti sudah sadar tadi. Sadar baru tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, pulanglah kepadaku. Fadkhuli fi ibadi, menjadilah hambaku. Sekarang kamu, hei titik ba, sekarang naiklah ke atas perahu Nuh. Engkau sekarang naik kepada perahu itu. Engkau menjadi hamba. Engkau pindah dari isim fa'il ke isim maf'ul.
kamu tubadil. Sekarang engkau menjadi hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka rasakanlah surgaku di dunia ini. Ada jannatul ma'wa. Dengan tarikan napasmu, kau bisa menarik segala apa yang kau inginkan. Coba. Luar biasa. Kalau sudah. Kan tadi kata Allah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rasakanlah surga. Itu dikatakan wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogoda. Aku telah siapkan makanan, pakaian, dipan dari emas, bidadari, yakut, jabarzut. Aku siapkan Parisnya, Barcelonanya, Amerikanya, Wisconsinnya, Denvernya, tadi semua adalah Washington DC-nya. Kelilinglah ke seluruh bumi. Wasi'a, apa nama kata Allah? Wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar, seluas langit dan bumi. Tadi semua seluas langit dan bumi kau kelilingilah. Itulah janji Allah pada kita. Bahkan Siti Maryam sudah menikmati makanan kapan dia mau. Nabi Sulaiman kaya raya tanpa punya PT, tanpa punya gudang, tanpa punya karyawan. Karena semuanya laan nafasmu, tarik nafasmu, tadi semua, dan keluar nafasmu, itulah pengaturannya tadi semua ya. Nah, simpan di Baitul Atiq tadi. Matikan dirimu tadi semua. Kemudian wukuflah. Waqafah. Tutuplah. Tadi semua. Tadi semua ya. Setelah itu kamu tariklah napas keberkahanmu. Rizki duniamu. Surga duniamu. Jannatul ma'wah. Yang harusnya kalian. Karena tanpa jannatul ma'wah. Jangan mimpi kalian jannatul naim. Setelah jannatul naim, jangan mimpi untuk naik jannatul kurbah. Tanpa jannatul kurbah, tanpa jannatul firdaus, jangan mimpi jannatul kurbah. Jadi surga ininya dulu yang dohir untuk dinikmati oleh fisik kita kan. Surga syariat kan tadi. Kamu kan ingin surga itu fisik dengan ruh jismani. Barulah pada ruh ruhani jannatul naim, kenikmatan, ketenangan, kedamaian dengan rasamu. Oh tenang, tiis genah, tiis, Allahu Akbar. Semua dengarkan suara angin aja sudah surga tuh. Tanya tuh yang suka makan kecubung. Nah, itu memang mirip, tapi kan itu repot tadi semua. Ya, setelah itu barulah kau nikmati surga Jannatul Firdaus dengan fuadmu. Barulah di penghujungnya kau bertemu dengannya, liko dengannya, dengan disebut dengan surga kurbah, menatap wajah Allah berseri-seri tadi semua ya. Jadi syaratnya bidunya hasanah, surga untuk jasadmu dulu. Nah inilah harus sampai kepada liko dengan Allah. Karena Allah akan mengundangmu setelah engkau liko untuk menikmati surganya Allah tadi semua. Maka caranya adalah bagaimana bisa merasakan rasanya rasa Allah dengan menutup dua jari kelingking dan jari kecilmu. Dan kau bisa mampu merasakan wanginya surga tadi dengan jari tengahmu. Dan kau mampu menutup adalah untuk melihat nurnya Allah dengan jari telunjukmu. Dan kau bisa mendengarkan kalamnya Allah dengan menutup dengan jempol jarimu. Maka sesungguhnya inilah awalnya jempol dari semua. Maka ini sumber dari semua sumber. Maka inilah kau akan mendapatkan ilmu Allah, rezeki Allah, surga Allah, dan kebahagiaan Allah di dunia ini. Karena nggak bahagia di sini, jangan mimpi bahagia di sono. Karena sono itu ya sini nanti. Tadi semua, ayo tadi semua, ya sehat semua ya, ayo tadi semua. Maka gunakan dengan apa namanya, dengan kurban ini kita lakukan nanti di malam takbiran itu minimal kalian sudah bisa liko dengan Allah. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Nanti Abah tidak bisa lebih rinci lagi, apalagi mempraktekannya karena suka banyak yang protes tadi semua. Tapi yang penting udah dipahami. Terima kasih, sehat semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.